Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk memaparkan pada forum seminar pengabdian masyarakat ini terhadap hasil pengabdian masyarakat yang telah kami lakukan dengan judul penataan ruang utama Masjid Al-Anwar sesuai protokol kesehatan COVID-19. Hal yang melatar belakangi kami melakukan pengabdian masyarakat di Masjid Al-Anwar yang berlokasi di Dukuh Sawahan, RT 11, Kelurahan Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul adalah adanya musibah pandemi yang saat ini melanda di Indonesia secara keseluruhan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang hal tersebut menjadikan permasalahan secara global sehingga perlu penataan pada ruang-ruang publik agar bisa berjalan dengan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bapak Ibu sekalian, di sini kita bisa melihat lokasi pengabdian dari tim kami, yaitu di Masjid Al-Anwar di sebelah kiri. Nah, ini adalah kita ambil gambarnya selama proses pelaksanaan pengabdian, sehingga kelihatan di sini ada scaffolding yang digunakan untuk memasang penataan ruang, baik ruang yang ada di dalam ruang utama maupun juga ruang yang ada di bagian luar. Nah, kemudian bagian kanan ini adalah kita ambil foto dari masjid lokasi pengabdian kita setelah dilakukan pengabdian, sehingga ini sudah terlihat berbeda, seperti warna cat yang sudah cenderung cerah, dan itu menjadi motivasi yang baik untuk memakmurkan kegiatan agama yang dilaksanakan di Masjid Al-Anwar. Penerapan protokol COVID-19 yang kita lakukan di Masjid Al-Anwar yaitu memberikan informasi mengenai pentingnya melakukan protokol kesehatan 4M yang meliputi mencuci tangan, kemudian memakai masker ketika masuk di masjid, kemudian menjaga jarak termasuk di dalam pelaksanaan kegiatan ibadah sholat dan juga membawa sajadah masing-masing yang ini bertujuan untuk mencegah adanya droplet yang menempel kepada bagian wajah. Nah, kemudian bagian kanan ini Bapak Ibu bisa melihat adanya upaya kita dalam menyesuaikan terhadap peraturan pemerintah saat ini yang telah menerbitkan PPKM atau pembatasan kegiatan yang dilakukan di berbagai fasilitas umum termasuk fasilitas keagamaan sehingga pelaksanaan di sini tertulis mohon maaf untuk sementara sholat Jumat di Masjid Al-Anwar ditutup untuk umum sehingga kita lakukan pembatasan khusus hanya untuk warga Dukuh Sawahan RT 11 Kelurahan Pendowoharjo, Kecamatan Siwon, Kabupaten Bantul. Sehingga ini menjadi upaya kita yang kita fokuskan untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Kemudian, Bapak Ibu bisa melihat adanya pengaturan soft sholat, sehingga ketika menjalankan kegiatan keagamaan, termasuk sholat 5 waktu, itu dilakukan pembatasan jarak. Jadi jarak dari jamaah ke jamaah lain kita buat 1 meter, sehingga itu berpotensi untuk mencegah penularan dari virus COVID yang saat ini sedang melanda khususnya di Indonesia. Nah, baik di sebelah kiri maupun sebelah kanan, ini adalah pelaksanaan kegiatan sholat, di mana di ruang ini kita melihat juga pada bagian tata ruang atas, karena tujuan dari pengabdian ini adalah selain pengaturan terhadap protokol COVID, juga melakukan penataan tata ruang. Di bagian atas bisa kita lihat, ini masih kelihatan gentengnya. Nah, ini nanti pada waktu proses pelaksanaan pengabdian, kita tutup dengan plafon, sehingga jamaah menjadi lebih nyaman. Selain aspek penerapan protokol kesehatan di ruang utama masjid, kemudian juga kita lakukan pemasangan plafon pada ruang utama. Nah, ini adalah saat adanya pembelian material yang kita gunakan terdiri dari gypsum board. Nah, ketebalan gypsum boardnya adalah 1 cm. Jadi memakai gypsum yang tebal, kemudian kelihatan di sini adalah cat yang digunakan untuk mengecat dari plafon yang akan kita pasang. Kemudian ini adalah listnya.
Terus kemudian ini adalah baja, rangka baja yang kita gunakan untuk menggantung plafon. Pada pemasangan plafon ruang utama ini, proses yang dilakukan adalah yang pertama, itu adalah memasang rangka baja. Rangka baja yang digunakan ini adalah ukurannya 4 kali 4, jadi menggunakan rangka baja yang besar. Itu dikombinasi dengan ukuran 2 kali 4. Nah, ini dilakukan terhadap seluruh ruangan. Jadi seluruh ruangan utama, kemudian setelah dipasang rangka baja seperti ini, kemudian dipasang gypsum boardnya. Ya, satu persatu dipasang, kemudian ditempelkan, sehingga nanti bisa keseluruhannya terpasang. Ini adalah proses lanjutan, proses pemasangan dari papan gypsum board dengan ukuran 2,4 kali 1,2 dengan ketebalan 1 cm di bagian kiri dan juga bagian kanannya. Nah, pemasangan gypsum ini dibagi menjadi dua bagian pada ruang utama, yaitu pada bagian upselling-nya atau pada bagian atasnya. Kemudian itu pada bagian upselling ini posisinya berada di bagian tengahnya. Kemudian yang pinggir ini kita turunkan elevasinya kurang lebih sekitar 20 cm, sehingga itu menjadi variasi yang menjadikan nilai estetika dalam ruangan ini menjadi lebih menarik. Nah, setelah dilakukan pemasangan secara keseluruhan pada bagian ruang utama pada posisi upselling-nya, kemudian dilakukan perataan. Jadi perataan dan juga pemasangan nut yang kemudian diratakan dengan dempul. Nah, ini posisinya Bapak Ibu bisa melihat pada grid-grid atau garis-garis yang ada di sini. Nah, ini. Nah, kemudian di kanannya ini adalah prosesnya. Prosesnya pelaksanaan seperti ini. Nah, ini bertujuan untuk agar antara papan satu dengan papan yang lainnya pada bagian tepinya itu bisa terlihat menyatu. Setelah bagian tengah atau bagian upselling ini selesai dikerjakan, maka pekerjaan selanjutnya adalah memasang pada bagian pinggir. Nah, bagian pinggir ini dilakukan pemasangan, kemudian setelah pemasangan pada titik-titik piser yang digunakan untuk merekatkan gipsum pada rangka, kemudian didempul, dan setelah itu pada bagian nut-nut ini juga dilakukan pemasangan grid dan juga dilakukan pendempulan agar menyatu. Nah, setelah itu dilakukan pemasangan les. Les ada bagian ini. Ini adalah proses pemasangan lesnya. Pada bagian kiri dan juga kanan ini adalah pemasangan lesnya. Ini adalah material les yang posisinya di bawah, nanti akan dipasang pada bagian atas dan seluruh bagian ruangan ini memutar semuanya menggunakan les. Nah, itu berfungsi untuk menambah estetika dan nilai yang ada pada ruangan ini. Tahapan selanjutnya adalah pemasangan lampu. Nah, lampu yang kita gunakan kita pilihkan dengan merek yang sudah diakui, yaitu Philips, dengan bentuk yang seperti ini, sehingga nanti ini menempel pada bagian gipsum ini merata, ya, merata, sehingga rata. Nah, pada posisi ruang utama ini kita pasang sebanyak 9 lampu. Jadi memutar ini ada 9 lampu yang terpasang. Nah, proses pemasangannya seperti yang ada di sebelah kanan ini. Nah, ini proses pemasangannya adalah melubangi pada setiap titik yang diinginkan. Kemudian kita juga di sini melakukan renovasi terhadap instalasi kabel. Jadi instalasi kabelnya juga kita rubah dan kita ganti dengan yang baru karena disesuaikan. Nah, sehingga nanti ada pengetesan. Setelah dites betul-betul nyala semua seperti ini, baru kemudian ditempelkan dan diposisikan pada titik-titik masing-masing. Setelah lampu betul-betul sudah dicek, benar-benar sudah hidup dan sesuai dengan keinginan, maka selanjutnya prosesnya adalah melakukan pengecetan. Pengecetan ini dilakukan pada seluruh bagian plafon yang ada, baik di bagian pinggir seperti ini, maupun kepada bagian upselling yang ada di bagian tengah. Ini proses di kiri dan kanan adalah sama, yaitu melakukan pengecatan untuk bagian plafon yang dipasang pada ruang tengah. Nah, ini adalah hasil dari pemasangan plafon pada ruang utama di Masjid Al-Anwar. Terlihat bagian kiri ini.
Nah, kita bisa melihat lampu ketika sudah dinyalakan terlihat, kemudian bagian upselling ini kita berikan lampu hias yang berwarna ungu sehingga menambah estetika. Dan kita lakukan pengecatan pada dinding-dinding yang ada di seluruh bangunan masjid. Nah, di bagian kanan kita lihat ini dari pengambilan foto pada arah yang berbeda. Ya, kita lihat perbedaan yang sudah sangat berbeda ketika sebelum dilakukan pengabdian dan sudah dilakukan pengabdian sehingga menjadi lebih nyaman untuk digunakan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil dari pengabdian masyarakat yang sudah kami lakukan di Masjid Al-Anwar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.